بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا إمام لمن ألوذ به سواك عند مرور العاجز العليم ومن يطيق رسول الله جاءك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي يا نفس لدغنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما عبد على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis taklim
Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya muliakan dan saya hormati, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita limpah curahkan salawat serta salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bapak sekalian, kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta mudah-mudahan dengan karomah mujizat daripada suratul Fatihah, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat, dan juga Allah memberikan keberkahan bagi kita, kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Allah memberikan kesehatan dan juga kita dibarengi dalam akhir daripada hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga pada ini kita kirimkan buat arwah-arwah daripada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru, kemudian saudara-saudara kita dan jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan, dan juga orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah pada Masjid Ar-Ridwan ini. Mudah-mudahan mereka semua Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan mereka arwah-arwahnya yaitu di taman surganya Allah, raudhah min riyadil jannah. Al-Fadillah Khalid Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamsuna, ini makalah yang ke-50. An Abil Faidi, An Abil Faidi Jinnunil Misri wa ismuhu Sauban ibnu Ibrahim wa qilal faidu Ibrahim wa abu kana nubian wa huwa awhada waqtahu ilman wa ra'a wa halan wa adaban wa kana rajulan nahifan na'luhu humratun laisa bi abyadil lihyati tuwfiya sanati khamsin wa arba'ina wa mi'atain. Ini ceritanya. Ini makalah yang dikatakan oleh Syekh Abi Al-Faid. Dia lazim disebut dengan Junnun, namanya Junnun atau dari Mesir, Al-Misri. Beliau aslinya namanya adalah Sauban bin Ibrahim, Sauban ibnu Ibrahim, Sauban bin Ibrahim. Wakila Al-Faidu bin Ibrahim wabu, dan dikatakan oleh Ibrahim, ya, Al-Faid bin Ibrahim tentang ayahnya ini, bahwa ayahnya beliau adalah bangsa Sudan. Beliau menyatakan dalam waktu hidupnya antara ilmu, sikap, waro atau perilaku dan sopan santun. Nanti dijelaskan. Wa kana rajulan. Syekh Jun ini adalah seorang laki-laki nahifan, ya. Nahifan itu tinggi, kurus, ya. Ta'luhu humrotan laisa bi abyadi
ya dilihyati. Tufiya sanatan khamsin wa arba'ina wa mi'atain. Udah badannya kurus, dia sering apa? Naik kendaraannya adalah keledai. Jadi kalau naik keledai kan kecil, tapi orangnya tinggi, kurus, rambutnya hitam, tidak ada putihnya. Jenggotnya tidak ada putihnya. Beliau wafat tahun 245 Hijriah. Yang menarik dalam ceritanya, kullu khaifin, ia berkata, setiap orang yang takut. Khaifin artinya orang-orang yang takut. Min syai'in, dari apa? Dari sesuatu. Takutnya dari apa misalnya? Haribun minhu, maka ia akan lari darinya. Jadi setiap orang yang takut terhadap sesuatu, maka orang itu lari karena dia takut. Takut sama harimau ya dia lari, takut sama binatang misalnya anjing, ada takut sama soang ya, itu lari dia. Nah ini kita nggak membicarakan tentang orang yang takut terhadap binatang atau apa. Karena Junnun al-Misri ini, dia takut sama apa? Paman khofa min ajabin nar, paman khofa min ajabin nar amila amalan yub'iduhu minha. Maksudnya adalah, maka siapa saja yang takut terhadap siksa neraka, maka ia akan beramal dengan amal perbuatan yang menjauhkan dirinya dari neraka. Gitu. Orang yang takut setelah mendengar tentang cerita tentang neraka, betapa mengerikan tentang neraka itu, berarti dia apa? Supaya terhindar dari neraka, berarti dia apa? Mengamalkan amaliyah di dunia ini yang bisa menjauhkan dirinya dari neraka. Itu paham ya? Gitu Pak ya. Kalau kita takut sama neraka ya harus beramal. Sebab catatan hidup orang itu, yang baik masuk surga, gitu ya. Yang jahat masuk neraka. Yang beriman masuk surga, yang tidak beriman masuk neraka. Yang beramal baik, amal soleh, yang bertakwa, masa dia masuknya dalam surga. Tapi orang-orang yang apa? Yang jahat, yang tidak beramal soleh, masuknya di neraka. Maka orang yang takut neraka itu wajib hukumnya untuk dirinya itu membenahi diri untuk beramal di dunia ini agar dia tidak masuk dalam neraka, dalam siksa neraka. Pengen masuk surga. Makanya Rasulullah dalam satu hadis, dia, siapa orang jika apa? Qala Rasulullah SAW, idza qalal abdu, kalau ada seorang hamba, inni akhafu minan nar, sesungguhnya aku takut masuk neraka. Tapi apa yang dilakukan? Bukan beramal soleh. Falam yakufa anizunub, tapi dia terus saya tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Itu dia, tetap dia nggak akan apa? Nggak akan jauh dari neraka. Pasti dia akan masuk neraka. Kenapa? Falam yakufa anizunub, dia tetap aja tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Itu kesalahan. Maka dia berdusta. Pendusta di dunia ini. Orang yang pendusta adalah orang yang
keinginannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, dusta yang tidak sesuai antara berita dengan realita atau berita dengan pekerjaan yang dia lakukan nggak sesuai. Itu udah pendusta di sisi Allah, pendusta dirinya. Kalau udah orang dusta banyak macam yang dia dustakan di sisi Allah itu. Nah, berarti apa? Kullu khaifin min syai'in haribun minhu, ay paman khofa min ajabin nar amila amalan yub'iduhu minha. Setiap orang yang takut dari sesuatu maka ia akan lari dari sesuatu itu. Artinya, maka siapa saja yang takut siksa neraka maka ia akan beramal dengan amal perbuatan yang menjauhkannya dari neraka. Gitu. Beramalkanlah supaya kita terjauh. Ada seorang hamba bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana diri saya agar tidak masuk neraka dan saya masuk ke surga?" Ya. Seorang hamba bertanya begitu sama Rasulullah, agar diri saya tidak masuk neraka, bagaimana apa yang saya lakukan dan saya masuk ke dalam surganya Allah. Pengen masuk surga, tapi apa? Nggak mau masuk neraka. Kata Rasulullah, wah, ini orang sedang mendapatkan taufik dan hidayah. Makanya kata Rasulullah, laqad hudiya, laqad wafaqa, au laqad hudiya. Itu dalam hadis Nabi begitu. Sungguh orang ini sedang turun taufik dan hidayah kepada dirinya. Tuh. Kalau orang semerta-merta dia tiba-tiba nanya agar dirinya masuk surga, terhindar dari neraka, itu berarti sedang mendapat hidayah. Sedang mendapat hidayah. Makanya Rasulullah laqad hudiya atau laqad wafaqa. Apa kata Rasul pengen masuk surga, terhindar dari neraka? Ta'budullah. Itu ya, ta'budullah. Engkau itu harus apa? Menyembah Allah. Harus beribadah kepada Allah. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Begini. Itu hadis, pernah saya setel juga di sini. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Berarti harus ibadah. Wa tuqimus shalah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah. Wa tasilu za rahmika. Pertama, pengen masuk surga, yang pertama beribadah kepada Allah. Bertakwa dia. Beribadah kepada Allah. Dan wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali menduakan Allah, menyekutukan Allah. Pengen menang, pengen kaya, tapi apa? Enggak minta sama Allah, mintanya sama apa? Malaik. Minta sama yang lain. Pernah ada yang minta sama Mbah, datang tempat ziarah, minta, nggak boleh. Tempat ziarah itu apa? Mendoakan orang yang diziarahi, bukan kita minta. Doain Syekh ke Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi, doain Syekh Abdul Muhyi, doain, buat Syekh Abdul Muhyi berikan saya kekayaan. Musyrik. Ya Syekh, berikan saya keselamatan
ya Syekh berikan saya kemudahan dalam usaha saya ya Syekh. Musyrik, nggak boleh. Jangan minta sama Syekh. Ini pemijahan kan tempat yang paling dekat di ziarah gitu. Kita minta sama Syekh, nggak boleh. Itu disebut apa? Musyrik. Walaupun kita datang ke makamnya para Syekh. Kenapa? Salah, kita minta sama kuburan namanya. Ada yang bawa apa-apa dari rumah, bawa apa? Bawa kopi, bawa apa? Kasih kuburan kopi 7 rupa sama kembang, sama bekakak ayam, taruh situ kuburan. Musyrik. Pengen apa? Pergi ke sawah. Dulu berjaman sawah Pak, supaya panennya bagus. Ambil nasi senampan, ya kan ya, sama bekakak ayam, taruh di nampan, panggul. Ayo pada makan, sono yuk di sawah, berdoa sono. Sistemnya apa? Sedekahan, ya kan ya. Ayo sedekahan, ajak. Saya dulu sering diajak masih kecil. Ayo tong, sono tong, kita sedekahan. Nah sekarang baru paham, Masya Allah itu adalah satu apa? Perbuatan yang nggak boleh. Sebab apa? Kata ini kan sedekahan saya, gitu. Sedekahan tapi mintanya apa? Ngempanin di sana. Naro bekakak istilahnya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Nggak boleh. Kalau misalnya sholat, doa, semuanya khusus minta. Tempat ziarah jangan minta, tapi doain orang yang kita ziarahi. Doain. Makanya ada bacaan Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnu subhanallahi wa bihamdi wa ma sallainahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi hadiyatan. Itu kan doa tawasul kita. Kita apa? Mintanya sama Allah. Minta supaya dosa-dosa kita dihapuskan, ya kan ya? Dosa para arwah-arwah dihapuskan, gitu. Doa-doa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, doa-doa kita apa? Dosa-dosa kita ya, banyak yang tertulis supaya dihapus. Ini dekat lagi Ramadan, enak tuh. Penghapusan dosa. Ya hapus dosa-dosa kita. Ya. Kalau dulu orang dulu ya kalau bikin rumah itu di atas tuh apa sih namanya? Umum. Umat itu kadang-kadang ada Bendera. bendera sama Pisang. pisang sama ada gimana sama Ya taruhin keris di situ. Nggak boleh. Kemarin abang saya minta begitu. Bangun sebelah rumah. Ini ada bendera nggak, Tad? Buat apa? Oh no, buat ungan. Ya jangan. Niatnya salah. Jangan. kan Itu kan tujuannya nggak begitu. Iya tujuannya. Biasanya apa ya? Kita kalau tukang lapar bisa dimakan kan misalnya udah matang. Iya. Ya, tujuannya kalau dibuat makan boleh. Naruh pisang 1 tandan, ya di atas ungan. Itu. Niatnya tergantung kepada niat. Niatnya buat apa? Buat dimakan nggak sama tukang? Ya boleh buat mainan-mainan doang. Ya. Namanya ungan berbuah pisang. Iya. Iya padi taruh sana. Itu adalah peninggalan animisme. Ya, masa zaman agamanya agama apa? Kepercayaan. Iya. Buddha dulu. Zaman kakek nenek kita begitu. Hei, lu kemana-mana tuh lagi bunting. Ntar malam ada geraha.
Ada gerhana, geraha, gitu kan? Iya begitu. Dulu kalau habis nunggu berasnya kan satu bakul tuh kalau dia cara kan taruhin air biar minum adiknya. Iya. Itu gimana itu? Itu kepercayaan ya. Kepercayaan. Jadi Bapak, ada kepercayaan yang namanya anisme, budaya-budaya Buddha, namanya Buddha-Buddha ya. Zaman-zaman dulu. Karena memang kita zaman dulu waktu para syekh yang menyebarkan agama Islam itu dengan cara apa? Dengan cara wayang kulit, gitu kan ya? Supaya apa? Menyatu dengan budaya yang ada di Indonesia itu. Budayanya begitu, masuk dalam budaya itu. Sehingga apa? Orang bisa memahami. Nah itu apa? Buddha terkikis sedikit-sedikit. Ini nggak boleh. Ini musyrik jangan. Ini nggak boleh. Tinggal sedikit yang banyak. Ya kan? Perbuatan orang Islam aja banyak yang menggugat Pak. Bapak begini. Kalau menurut yang tegas Ibnu Qayyim bilang begini. Ini ada penal wapak tulisan Arab. Kalau dalam ahli sunnah itu tulisan Arab ya wapak ada yang direndam nih. Ntar nih 7 Ramadan direndam airnya diminum. Gitu kan ya. Ustadz masih banyak sekarang, ustazah masih banyak sekarang. Wapak itu ditulis terus dijual, gurunya jual sama jamaah. Nih, wapak selembar. Ibu-ibu, bapak-bapak, nih sama muridnya. Ini direndam. Ntar airnya diminum. Dia boleh nulis pakai air tinta. Tintanya tinta apa? Tinta air nulis atau pakai spidol. Saya tulis direndam. Yang dia minum apa? Itu orang kan nggak mau, udah pinter. Lah itu racun. Kan bekas air tinta, kertas lagi direndam, begitu kan? Tapi maksudnya apa? Tuh, ya kan ya? Itu Islam, ajarannya begitu. Banyak yang menggugat begitu. Bener enggak? Gitu. Tergantung kepada apa? Niat dan itunya. Ada yang bilang bener. Dalilnya mana? Gitu kan? Ada yang bilang salah. Dalilnya mana? Masing-masing punya alasan masing-masing. Ada yang masih pakai. Yang enggak ada punya dalil itu enggak dipakai, jangan. Lain dengan janji-janji. Itu musyrik, Pak. Musyrik. Nah, itu yang disebut apa? Bid'ah, dolalah. Sesuatu yang enggak ada diada-adain. Nah, begitu itu baru bisa. Wa kullu dolalatin finnar. Itu bid'ah dolalah. Ini lagi banyak yang mengandung apa. Tapi beda lagi dengan pituah. Ya, ada orang sakit gigi, ya kan ya, sakit gigi, datang, assalamualaikum, Bapak Haji, ini saya sakit gigi aja, saya mau lihat ya. Udah, dia ngambil paku tuh Pak, paku, diketok aja di tiang, tok, ini yang sakit, tok, kita yang sakit kan, ada. Pituah namanya. Ya Kong ya? Ada ya? Iya. Banyak, masih banyak. Banyak yang bisa. Nah pituah, ada lagi sakit mata. Ngambil pituah, saya pernah diajarin. Kalau sakit nggak pengen sakit mata tuh, bangun tidur, jempol, Bismillahirrahmanirrahim. Baca sholawat, jempol kaki yang kanan olesin di mata yang kiri 3 kali. Terus jempol kaki yang kiri olesin di mata yang kanan 3 kali. Itu sembuh Pak. Itu pituah, gitu ya. Pituah. Lah pituah, namanya pituah. Enggak kan kita enggak apa? Enggak menduakan Allah. Iya kan ya? Akidah enggak itu? Enggak. Boleh. Gitu.
Terus ada sakit telinga. Tapi apa? Yang dipencet bagian mata keok kaki. Terasa di situ. Pituanya ada. Udah asli. Gitu. Udah. Jadi bingung kadang-kadang kita sama pitua itu emang ya di ilmunya nggak nyambung kalau pakai ilmu. Makanya tuaan pitua daripada ilmu. Lebih dulu pitua daripada ilmu. Gitu kan dia? Bener Pak ya? Pitua duluan baru ilmu. Pitua sama adat bedanya. Pitua sama adat bedanya apa? Kalau adat mah kebiasaan. Kalau pitua mah datang sesuatu yang nggak biasa. Kalau adat itu kebiasaan. Adat namanya. Adat istiadat kebiasaan orang sini gitu. Kalau pitua mah di mana-mana muncul. Gitu. Ya. Paham ya? Terusin dah. Nah itu musyrik, wala tusyriku bihi syai'a. Ya. Ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sampai menyekutukan Allah. Kenapa? Allahu ahad. Allahu ahad. Allah cuma satu. Jangan enggak apa Allah banyak. Kan kalau Natal kita ada Trinitas. Ya, Trinitas ada trilogi. Tuhan ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak gitu. Enggak ada Tuhan satu. Gitu. Makanya kafir hukumnya orang apa? Yang mempercayai salas ya. Ada 3 macam Tuhan. Gitu. Lanjut. Wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Dan apa? Melaksanakan sholat. Kalau pengen apa? Masuk surga. Sholat jangan tinggalkan. Orang Islam yang pertama-tama apabila udah ngaku Islam, wajibnya adalah sholat, Pak. Kalau udah syahadat kagak ada lain, sholat dulu. Gitu. Jadi yang paling penting anak itu diajarin sholat, Pak. Yang paling penting sholat, maka biasakan sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, sholat. Waktu kimas sholat. Dirikan sholat kalau pengen masuk surga. Waktu tiaz zakah, keluarkan zakat. Terus yang terakhir watasi zarahmik, sambung tali silaturahim. Tuh, ini bulannya bulan Sa'ban nih. Silaturahim, sambung tali silaturahim dengan apa? Ada saudara kita kumpulin, ya kan ya? Kumpulin, kenalin gitu. Terus orang-orang yang udah meninggal hadiahin bulan Sa'ban, dihadiahin Pak. Yang udah meninggal bapak kita, emak kita, kakek kita, nenek kita, paman kita, bibi kita, semuanya hadiahin. Apa? Kasih sedekah. Sedekahin. Murah, sedekahin nggak banyak. Cuma sedekah paling 10.000 per arwah, sanggup nggak? 10.000. Tuh. Makanya di sini supaya murah, ya di Ariduan ini saya ajain haul umum dah. Jadi per keluarga membayar, silahkan mau ngirimin arwahnya berapa, gitu kan ya? Arwahnya ada 10 orang, kirimin 10 orang. Kalau bayar 10.000, 10 orang baru 100.000. Itu udah 10 arwah. Daripada harus apa? 1 arwah bikin sedekahan banyak. Sedekahan beras segantang. Sekali, sekarang beras seliter berapa? 13.000 ya. Udah naik. Iya. Beras yang 9.000 udah naik 13.000. Terus apalagi? Nasi uduk bikin daging sekilo 140.
Saya tukang daging. 140 sekarang daging. Ya. 140. Masuk arwahnya masuk. Arwahnya disebut, iya. Jadi ngirimin sama di sini ada panitia Bang Maman Madi kan. Nih, saya ngirimin 5 arwah, berarti 50.000. Ntar dibacain Fatihah di sini rame-rame. Al-Fatihah ila arwahi engkong ini bin ini, nyai ini bin ini semuanya Al-Fatihah. Sedekah nyampe. Dari siapa ini? Dari kita yang gitu. Itu makanya gitu. Sengaja saya adakan udah berapa tahun itu kita adakan haul macam begitu. Itu makanya kita supaya orang-orang kecil ngikut haul, ngikut menghaulkan keluarganya. Kalau orang gede mah haul sendiri juga nggak masalah, orang duitnya banyak. Ya. Orang gede double, di masjid dia haulin, di rumah dia haulin, gitu. Tempat ziarah dia haulin. Di mana haul? Acarin Fatihah, sedekahan semuanya. Lanjut, wa kullu ragibin fi syai'in talibun. Nah, setiap orang yang menyukai, mencari, ya, ragib menyukai sesuatu bahwa talibun, maka dia akan menuntut atau berupaya mendapatkannya atau memilikinya. Bahwa talibun lahu, kalau kita minja wa kullu ragibin, setiap orang yang suka cinta kepada sesuatu, ya, talibun lahu, maka dia akan ngejar diri orang yang kita cintai. Pernah ya kita ngejar sampai ke ujung manapun saya akan cari dirimu, gitu ya, kita akan cari dirinya kemana-mana, Pak. Kenapa? Kita menyukai, mencintai dia kemana-mana, gitu. Jadi apa? Wa kullu ragibin fi syai'in talibun lahu, setiap apa yang kita sukai, tentang sesuatu yang kita sukai itu talibun lahu, kita tuntut terus, kita ikutin terus, intil kemana aja, nggak siang, nggak pagi, nggak malam, keingetannya sama dia, gitu. Cintanya sama apa? Itu sama seseorang. Supaya apa? Supaya dia menjadi milik kita. Itu Kong ya. Kita cari. Itu kalau cinta sama wanita begitu, Pak. Nggak ada di dunia ini, cuma yang kelihatan udah banyak banget di mana, depan, samping, kanan, belakang, banyak banget wadon. Tapi yang keingetan dia doang atuh. Ya kan ya? Lari ke Jawa Timur, ngintil ke Jawa Timur. Lari ke Bogor, ngikut lagi kita ke Bogor. Kemana aja kita cari. Kenapa? Kasmaran kita. Cintanya cinta apa? Cinta buta, udah nggak bisa dibilangin lagi. Nah itu. Ini apa? Ai paman rogiba fil jannati amalan yuqarribuhu ilaiha. Sekarang cintanya kita, yang kita damba-dambakan adalah surga. Gitu kata si Habib nih, kata Syekh. Ya. Siapa orang yang cinta, yang menyukai surga, maka ia akan beramal dengan amal perbuatan yang mendekatkan dirinya masuk surga. Gitu. Kalau kita pengen masuk surga ya amalnya amal surga yang kita kerjakan terus. Wah. Gitu. Terus wa kullu anisin billahi mustauhisun bil khalqi wa fi nuskhatin mustauhisan an nafsihi.
mustauhisun an nafsihi. Dan setiap orang yang ramah dengan Allah, maka ia akan menjadi asing ya dengan makhluknya Allah. Kalau dia udah dekat sama Allah, dia nggak mau percaya lagi sesuatu apapun, sesuatu yang dibikin oleh Allah. Asing udah. Dia banyak dikit-dikit Allah aja udah, perbuatan Allah ya, langsung sama Allah gitu, pada sentralnya. Wa fi nushatin mustawhisun an nafsihi, dan di dalam naskah lain jelaskan ia terasing dari dirinya sendiri ya, bahkan sama dirinya sendiri. Kalau udah mengenal cinta, kita asing pada diri kita sendiri, nggak kenal sama diri kita sendiri. Kok gua kayak gini ya, gitu ya. Kita kalau suka sama orang Pak, kagak pagi, kagak sore, kagak malam. Kalau udah kata berangkat, berangkat. Begitupun kalau kita menuntut surga, gitu. Kalau kita udah hati kita udah keinginannya membara ke surga, gitu. Ibadah, 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 ibadah. Setiap apa ibadah. Cuma kadang kita jarang yang mengalami begitu, ya. Itu para hadirin sekalian, ya. Mudah-mudahan kita dengan belajar mengasah iman kita, tambah keimanan kita, tambah keinginan kita untuk dekat dengan Allah, untuk mencapai surganya, gitu. Terhindar daripada neraka. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.